Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali terhubung dengan Kepala Riset Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Pagi, Awis. Ya, Pak Surya, kalau kemarin kita lihat IHSG lesu sepanjang hari, tapi pagi ini tadi juga dibuka di zona hijau. Kenaikan ini sebesar 0,25%. Apakah APBN positif dan surplus dari kemarin ini yang menjadi pendorong IHSG untuk menguat kembali setelah lesu sepanjang hari kemarin? Sebetulnya sih kenapa kita turun banyak itu sebetulnya gara-gara regional turun banyak juga ya. Jadi memang di luar negeri itu di Hang Sengnya 3% ya kemarin ya. Jadi memang tekanan itu terjadi karena ketegangan, khususnya ketegangan Rusia Amerika ya di Ukraina ya. Jadi itu yang membuat pasar di seluruh dunia itu turun, termasuk Indonesia juga yang tadinya paginya mungkin nggak terlalu bereaksi, tapi ternyata sampai siang karena semuanya turun dalam, akhirnya ketegangan turun gitu ya. Nah hari ini memang saya lihat market regional udah kembali ada yang naik, ada yang turun ya, walaupun Amerika masih turun semalam. Jadi saya pikir Indonesia bisa IHSG bisa plus sampai 0,5% sih bagus banget ya. Karena kita perlu ketahui bahwa dana asing itu net inflow asing year to date sampai kemarin itu sekitar 20 triliun ya. Itu jumlah yang cukup bagus ya. Menurut saya cukup tinggi karena sebetulnya kan banyak isu juga ya, selain salah satunya kan mungkin rencana Fed untuk menaikkan suku bunga di bulan Maret. Yang mungkin itu bisa membuat ketidakpastian juga di pasar kan. Tapi ternyata kan pasar Indonesia kan mencatatkan capital inflow gitu dari foreigner gitu, yang cukup tinggi gitu. Berarti Pak Surya kalau begitu artinya apa yang terjadi pagi ini sebetulnya pengaruhnya lebih dari bursa lain yang ada di Asia yang juga ada penguatan seperti itu Pak Surya. Jadi bukan karena mungkin ada data ekonomi dari dalam negeri yang bisa memperkuat IHSG. Data ekonomi bagus itu kan mungkin memberikan sentimen positif kepada market, tapi itu saja tidak cukup ya. Tidak cukup, harus juga disertai dengan berita-berita di luar negeri yang tidak berefek negatif gitu terhadap market gitu ya. Nah Indonesia ini kan uniknya memang pada waktu rilis kinerja dari beberapa perusahaan di 4Q tahun 2021 itu ternyata kan banyak sekali yang di atas ekspektasi ya kinerjanya, terutama bank-bank besar kan. Jadi itu membuat terjadi suatu keyakinan juga ya di market bahwa pemulihan ekonomi kita sebenarnya sudah terjadi gitu ya. Jadi itu membuat memang banyak sekali inflow asing itu masuk khususnya ke 4 big banks dan Telkom ya. Yang saya lihat memang positif ya di situ ya. Jadi ini semacam balance antara pemulihan ekonomi dengan berita-berita buruk di luar negeri gitu ya. Yang sampai saat ini market kita cukup bertahan sih ya kalau saya lihat ya. Nah berarti Pak Surya kalau kita menimbang mana yang lebih kuat saat ini karena isu geopolitik Rusia-Ukraina ini kan masih menjadi perhatian pasar dan mungkin juga bisa berpotensi mendorong investor untuk shifting ke investasi yang lebih aman mungkin. Jadi saat ini kondisi IHSG ini lebih banyak dipengaruhi oleh dari global atau dari dalam negeri dan kira-kira pergerakannya seperti apa untuk pekan ini dari pengaruh geopolitik Rusia-Ukraina? Memanasnya geopolitik di Ukraina itu kan membuat harga komoditas juga naik ya. Sedangkan Indonesia itu kan dapat dibilang kan sangat tergantung juga ekspornya oleh komoditas ya. Jadi harga komoditas masih cukup tinggi sampai saat ini gitu. Apalagi CPO tadi saya lihat sempat tembus ke all time high juga ya secara ringgit Malaysia gitu ya 6.000 gitu. Harga yang sangat tinggi gitu. Walaupun sebetulnya kalau minyaknya sampai naik terus juga itu nggak bagus juga buat Indonesia karena Indonesia kan net importer dari oil ya saat ini ya. Jadi memang balance dari situ harus kita lihat bagaimana kondisinya efeknya terhadap Indonesia gitu. Tapi overall sampai saat ini sih memang efeknya masih positif ya untuk Indonesia ya. Dengan berbagai macam berita yang jelek di luar negeri gitu ya, yang sempat menekan juga bursa-bursa di luar, tapi Indonesia rupanya cukup bagus bertahan ya. Tapi tentu saja kalau misalnya regional penurunnya sangat tajam, Indonesia biasanya mengikuti juga biasanya sih. Jadi artinya saat ini kepercayaan investor terhadap Indonesia masih cukup kuat ya dengan kondisi Indonesia saat ini. Artinya kalau kita lihat
Pak Surya, sepanjang bulan Februari lalu ini kan IHSG cukup kuat, bahkan ini saat ini juga masih menembus 6.900. Sejauh mana valuasi IHSG, Pak Surya, sampai saat ini? Apakah ini memiliki potensial yang baik untuk investor? Kalau kita perbandingkan dengan EPS, perkiraan EPS di 2022 ya, mungkin sekarang sekitar 16 kali lah ya price earning kita, sedangkan kita rata-rata itu sekitar 16,6 kali. Jadi memang masih dapat dibilang masih di bawah rata-rata historis kita, walaupun nggak bisa dibilang murah juga ya. Tapi ya kalau dibandingkan dengan beberapa bursa di luar seperti Amerika itu mungkin kita masih cukup murah gitu ya. Jadi memang upside-nya masih cukup tinggi. Saya perkirakan juga tahun ini bisa tembus di atas 7.200 untuk IHSG. Mungkin proyeksi saya cukup konservatif karena beberapa rekan-rekan yang lain banyak yang memproyeksikan lebih tinggi dari itu gitu ya. Jadi 6.900 itu kan dapat dibilang kan level tertingginya juga dalam sejarah gitu ya. Jadi biasanya memang kalau misalnya sudah tembus ke situ, seringkali memang ada sedikit penurunan yang koreksi yang saya pikir wajar ya. Saya pikir wajar seperti yang terjadi kemarin, ya hari ini kelihatan kan mulai pulih kembali ya. Karena level di 6.800-nya kan nggak tembus juga ya. Jadi saya pikir sih masih cukup kuat lah sampai saat ini. Ya, kemudian Pak Surya, sekarang kita akan bicara soal saham. PT PP ini akan mendivestasi sejumlah aset karena kita akan memasuki musim dividen juga ya. Seperti apa prospeknya, Pak Surya? Ya biasanya menjual aset untuk PT PP ya. Menjual aset itu kan berarti kan bisa membuat adanya cash flow masuk. Nah, kesatu kan itu. Kemudian kalau misalnya asetnya dijual di atas book value yang waktu mereka berinvestasi, mungkin itu kan mengalami keuntungan juga di situ ya. Itu kan yang pertama. Kedua juga mungkin kalau misalnya pendanaan dari proyek-proyek itu, aset dalam bentuk proyek misalnya kan, kalau misalnya itu menggunakan pendanaan dari bank atau dari obligasi, itu kan ada beban bunga di situ kan, yang misalnya kalau dijual asetnya itu kan mungkin akan jadi turun juga ya, sehingga itu juga akan membuat cash flow-nya menjadi lebih baik gitu. Pak Surya, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa capital inflow masuk ke Indonesia karena masih ada emiten-emiten menarik seperti salah satunya adalah big banks. Kita melihat bahwa BCA ini juga berencana tebar dividen di bulan depan. Saran Anda bagi investor seperti apa? Mungkin juga kalau memasuki musim dividen seperti ini, apa yang perlu diperhatikan oleh para investor? Ya. Kalau bank-bank besar ini kan seperti BCA, sebetulnya kalau secara dividen itu tidak begitu menarik ya. Dividen yield-nya itu kan nggak begitu tinggi ya dibandingkan misalnya batu bara gitu ya. Jadi itu memang kalau pemain dividen sih harusnya jangan memilih bank sih, lebih cocok memilih saham-saham seperti batu bara mungkin ya. Tapi memang kan kalau misalnya laba bersihnya naik, diperkirakan tahun ini juga naik, tentu saja dividen yang akan diharapkan kan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu gitu ya. Ya. Jadi BCA itu kan tahun ini mencatatkan laba bersih sekitar hampir 30 triliun ya. Jadi itu sih sangat besar ya. Jadi dividennya bakal lebih tinggi lah dibanding 2020. Tapi secara dividen yield dengan harga BCA saat ini kan mungkin nggak terlalu tinggi ya yieldnya gitu. Jadi artinya perbankan ini bukan yang lebih baik untuk dipilih ya, Pak. Lebih baik memperhatikan untuk batu bara kalau mau fokus ke dividen ya. Dividen play, ya. Ya, nah, bukan dividen play lah kalau misalnya. Ya, Pak Surya, kalau dari Anda rekomendasi saham untuk hari ini seperti apa? Ya beberapa saham perbankan yang tinggi, yang besar itu kan memang masih kuat ya. Tapi ada beberapa kan yang masih agak tertinggal, lagged, misalnya kayak BBTN itu saya pikir sih menarik ya. Kemudian BNI juga setelah hampir mencapai 8.000, ternyata kan sempat mengalami penurunan juga kemarin, itu juga mungkin menarik juga ya. Atau BBRI misalnya kan, dengan adanya pegadaian PNM tahun ini itu kan konsolidasi secara penuh, mungkin juga akan mengalami hal yang positif ya tahun ini ya. Itu beberapa saham perbankan yang saya pikir menarik ya saat ini ya. Baik, terima kasih Pak Surya atas analisis dan informasinya. Pemirsa, demikian Kepala Riset Samuel Sekuritas Surya Dharma.